Hai guys, hari ini kita akan belajar bahasa Ceko karena ada banyak yang minta. Saya sebenarnya ingin tahu berapa orang yang akan nonton video ini akan benar-benar belajar kata-kata ini ya dalam bahasa Ceko. Mungkin ada hanya satu atau dua orang, tapi tidak apa-apa. Saya mau kalian tahu bahasa Ceko itu seperti apa. Dan mungkin kalian akan berpikir bahasa Ceko itu sedikit mirip dengan bahasa Rusia karena bahasa Rusia di Indonesia sedikit lebih terkenal. Jadi ya sebenarnya bahasa Ceko dan bahasa Rusia itu mirip karena dua-duanya itu termasuk grup bahasa Slavik atau bahasa Slavia. Jadi ya itu kelompok yang sama. Ya, tapi bahasa Rusia pakai huruf azbuka dan bahasa Ceko pakai huruf Latin. Ya, jadi kalau untuk membaca itu sedikit lebih gampang kalau bahasa Ceko. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa kasih like ya dan jangan lupa subscribe. Tapi sebelum kita mulai saya juga ingin kalian belajar alfabet Ceko karena itu juga penting karena ya kebanyakan huruf dalam bahasa Indonesia dan bahasa Ceko itu dibaca dengan cara yang sama, tapi dalam bahasa Ceko ada lebih banyak huruf dalam alfabet Ceko daripada dalam alfabet Indonesia ya. Jadi semua A, E, I, O, dan U itu juga bisa ada yang pendek dan ada yang panjang ya. Jadi kita bisa bilang A atau kita bisa bilang A ya, I. Ya, jadi kalau yang panjang itu di atas huruf itu ada tanda ini. Oke, jadi A, B, C, C, D, G, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, S, T, J, U, V, dan kami bilang dvojité V, itu seperti double V, ya, tapi double V, V, Y, Z, Z. Ya, jadi kita membaca alfabet dengan cara ini, tetapi tentu saja kalau kita mau membaca kata itu kita tidak baca seperti B, C, ya, tapi B, C. Ya, jadi A, B, C, D, J, E, F, G, H, H, I, J, K, L. Astaga, ini susah ya. Kalau A, B, C itu sangat gampang, tapi kalau A, B, C itu susah. L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ž, S, Š, T, Q, U, V, I, Z, Ž. Ya, jadi kalian bisa lihat perbedaan yang utama itu bahwa huruf C dalam bahasa Indonesia itu dibaca C ya atau C, tapi dalam bahasa Ceko itu dibaca C atau C. Dan kalau C itu sebenarnya huruf C dengan tanda ini di atas ya. Juga huruf J di Indonesia J, dalam bahasa Ceko itu Y ya. Jadi kalian bilang J, kami bilang Y. Dan juga huruf Y, kalau dalam bahasa Indonesia itu Y atau Y, dalam bahasa Ceko itu I. Ya, tapi I seperti I yang keras. Jadi ada bedanya di antara I dan I. Jadi misalnya kalau saya bilang I dan I. Ya, dan itu ada pengaruh kalau misalnya ada huruf itu sedikit lebih susah. Saya tidak mau kalian belajar semuanya karena nanti video ini terlalu panjang, karena sebenarnya video ini hanya tentang frase-frase yang paling penting ya. Tapi contoh ya, kalau kita menulis DI atau DI itu nanti ada bedanya kalau kita baca. Kalau DI kita akan baca J. Ya, jadi itu huruf D menjadi sedikit lembut, Y. Tapi kalau D, I, itu kita baca D. Ya, jadi itu bedanya. Juga ini juga beda kalau dalam bahasa Indonesia V
itu f, jadi ya V yang biasa itu biasanya diucapkan f, tapi dalam bahasa Ceko v dan v itu sama, ya v dan v, dua-duanya v. Dan dalam bahasa Ceko huruf yang paling susah untuk diucapkan itu katanya huruf r, ya. Jadi R dengan tanda di atas r, ya. Sebenarnya banyak orang Ceko bilang bahwa kalau orang asing belajar bahasa Ceko dan kalau dia sudah berhasil mengucapkan huruf r, itu dia sudah sangat pintar dalam bahasa Ceko, ya, r. Dan ada juga huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, tapi mungkin kalian tahu dalam bahasa Arab ada juga huruf ini, itu huruf h, ya. Itu juga, itu ditulis sebagai CH atau dalam bahasa Ceko CH, h. Ya. Oke, dan sekarang mari kita belajar beberapa frase. Jadi kalau hai atau halo dalam bahasa Ceko kami biasanya bilang ahoj, ahoj. Tapi ada juga yang bilang ciao atau zdar. Kalau seperti dadah yang saya biasanya bilang di akhir video, itu biasanya dipakai oleh anak-anak kecil, ya, mereka biasanya bilang dadah. Jadi dalam bahasa Ceko dadah itu papa, ya. Tapi kalau kita mau berpisah dengan teman kita dan kita sudah dewasa, biasanya kita tidak bilang dadah, biasanya kita bilang nazdar atau juga ciao atau juga ahoy. Oke, dan kalau tentang selamat pagi, selamat siang, sebenarnya ini juga ada dalam bahasa Ceko, tapi kami juga pakai yang lebih gampang. Jadi kita tidak perlu tahu sekarang jam berapa, karena kita biasanya bilang selamat hari. Selamat hari dalam bahasa Ceko itu dobrý den. Ya, dobrý artinya bagus atau baik. Dobrý den. Dan kalian juga bisa lihat bahwa ini terbalik, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia pasti kalian bilang seperti dobrý den dalam bahasa Indonesia itu artinya seperti hari bagus atau hari baik, hari bagus, ya. Tapi kalau kalian bilang kata hari duluan dan setelah itu kalian bilang bagus atau baik. Tapi dalam bahasa Ceko itu terbalik, itu sama seperti dalam bahasa Inggris. Jadi seperti dalam bahasa Inggris mungkin kita bisa bilang good day, ya, bukan day good, ya. Dan dalam bahasa Ceko itu sama. Jadi hari bagus, hari baik, jadi dobrý den. Tapi kalau kita mau, kita juga bisa bilang selamat pagi. Kalau selamat pagi itu dobré ráno, ya. Dan itu biasanya setelah kita bangun. Tapi kalau sudah jam 10 atau jam 11 itu sebelum siang, kami di sini pakai kata dopoledne. Dopoledne itu waktu sebelum siang, tapi itu sudah bukan pagi, ya, karena kalau pagi itu biasanya waktu kita baru bangun dan semua orang pergi ke kantor, ya. Jadi mungkin sekitar jam 10 sampai jam 12 kita pakai kata dopoledne. Jadi kita bisa bilang dobré dopoledne. Kalau poledne, ya, poledne, jadi itu kata yang sama tapi tanpa do, itu artinya siang. Dan itu waktu untuk makan siang, jadi benar-benar sekitar jam 12 atau jam 1, ya. Jadi dobré poledne. Ya, habis itu sore. Jadi sore itu mungkin mulai jam 2 atau ya mungkin sekitar jam 2 sore sampai jam 6 atau jam 5. Ini sedikit susah, ya, karena sebenarnya yang mungkin kalian sudah pernah menonton video saya yang sebelumnya di mana saya menjelaskan tentang waktu di Ceko. Jadi di sini pada musim panas siang lebih panjang dari malam, tapi pada musim dingin itu malam lebih panjang dari siang, ya. Jadi mungkin pada musim panas pada jam 7 malam itu masih ada matahari, masih terang, ya. Jadi masih ada cahaya matahari. Jadi itu kadang-kadang kita mungkin juga bilang odpoledne sore, ya, karena belum gelap. Tapi kalau pada musim dingin itu biasanya matahari terbenam pada jam 5 atau ya sekitar jam 5 sore. Jadi ya itu mungkin kita tidak akan, kalau pada jam 7 kita mungkin tidak akan bilang itu masih sore karena itu sudah gelap, ya. Tapi kalau kata sore dalam bahasa Ceko itu odpoledne, ya, odpoledne.
Jadi kita bisa bilang selamat sore, dobré odpoledne. Di sini kalian bisa lihat ada kaitan di antara kata dopoledne dan poledne dan odpoledne. Itu karena poledne artinya siang dan kata do artinya sampai ya atau ke dan kata od artinya dari. Ya, jadi dopoledne sebenarnya artinya seperti sampai siang. Ya. Tapi odpoledne artinya dari siang. Itu masuk akal. Sebenarnya bahasa Ceko agak susah, tapi kalau kalian benar-benar belajar itu semuanya sangat masuk akal menurut saya. Ya. Oke, dan selamat malam. Jadi dalam bahasa Ceko ada dua kata seperti selamat malam ya. Itu kalau malam tapi kita belum mau pergi tidur itu večer. Ya, tapi kalau malam yang sudah terlalu malam dan kebanyakan orang biasanya sudah mau tidur itu noc. Ya, jadi večer dan noc. Jadi kita bisa bilang selamat malam dobrý večer atau selamat malam dobrou noc. Tapi itu artinya selamat malam atau juga selamat tidur. Ya, begitu. Dan kalau kita mau berpisah dengan seseorang dan kita mau bilang sampai jumpa, kita bisa bilang nashledanou, ya, nashledanou. Atau kalau kita kenal dengan orang itu seperti kita akrab dan itu teman kita hanya bilang ahoy, yang tadi saya sudah jelaskan di awal video. Dan ada satu lagi yang penting dan itu dalam bahasa Inggris cheers atau dalam bahasa Indonesia mungkin seperti selamat minum, tapi kalian sebenarnya jarang bilang selamat minum ya, mungkin karena tidak tahu, mungkin karena ya kami di sini lebih terbiasa mungkin juga minum alkohol, jadi kami biasanya cheers seperti ini. Dan dalam bahasa Ceko cheers atau selamat minum itu na zdraví. Ya, na zdraví. Dan na zdraví artinya untuk kesehatan atau agar kita sehat. Oke, dan bagaimana kita bertanya apa kabar? Kita bisa bilang jak se máš, jak se máš. Dan kalau kita mau menjawab, kita bisa bilang kabar baik, mám se dobře, mám se dobře. Kalau terima kasih, kita bilang děkuji, děkuji. Atau kalau makasih, jadi itu sedikit tidak terlalu formal, kita bisa bilang díky, díky. Dan kalau sama-sama, není zač, není zač. Siapa namamu? Jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? Nama saya Nikola, jmenuji se Nikola, jmenuji se Nikola. Senang bertemu dengan Anda atau senang bertemu denganmu, itu beda karena kami di sini kami tidak pakai kata seperti dalam bahasa Indonesia pak, mas. Jadi tidak ada yang akan bertanya seperti Bapak asli mana. Kami selalu bilang hanya kamu atau Anda. Anda itu lebih formal untuk kalau saya ketemu orang yang saya tidak kenal atau dia lebih tua dari saya, ya, jadi Anda. Dan Anda itu V dan kamu itu T. Jadi misalnya kalau orang tua, kalau saya berbicara dengan orang tua di Ceko, saya memanggil ibu atau bapak saya T, kamu. Tidak ada yang akan bilang Anda atau yang akan bilang ibu atau bapak. Tidak ada sama sekali. Jadi saya tahu menurut kalian itu mungkin kurang sopan, tapi di sini itu oke, ya. Jadi kalau saya berbicara dengan ibu saya akan bilang kamu. Ya, dengan bapak saya, kamu. Oke, senang bertemu dengan Anda. Dan di sini juga penting kalian bisa lihat ada kata rád atau ráda. Kalau rád itu kalau saya misalnya, kalau saya laki-laki saya akan bilang rád. Tapi kalau saya perempuan saya akan bilang ráda. Ya, jadi di sini kalau saya berbicara dalam bahasa Ceko, orang yang dengar langsung bisa tahu saya perempuan atau laki-laki. Atau misalnya kalau saya menulis sesuatu dalam bahasa Ceko di internet dan tidak ada orang yang melihat foto saya atau nama saya, dia langsung tahu saya laki-laki atau perempuan, ya. Jadi perempuan, kalau kata kerja dalam bahasa Ceko di akhiran itu biasanya huruf A, ya. Jadi rád atau ráda, vás poznávám. Vás itu Anda. Atau rád atau ráda, tě poznávám. Tě itu kamu. Kamu asli mana? Odkud jsi? Atau Anda asli mana? Odkud jste?
Saya dari Indonesia. Já jsem z Indonésie. Ya, já jsem z Indonésie. Selamat datang. Vítej atau vítejte. Vítej itu kalau kita memanggil orang itu kamu, dan vítejte itu kalau kita memanggil orang itu Anda. Apakah kamu mengerti? Rozumíš? Apakah Anda mengerti? Rozumíte. Saya tidak mengerti. Já nerozumím. Ja? Ano. Tidak? Ne. Mungkin? Možná. Ano, ne, možná. Saya minta maaf, omlouvám se. Omlouvám se. Maaf, pardon, atau promiň. Atau kalau kita minta maaf kepada orang yang kita memanggil Anda, promiňte. Saya tidak tahu, nevím. Kalau kata tolong atau dalam bahasa Inggris please itu prosím. Dan sebenarnya kami sangat sering bilang prosím ya. Jadi setiap kali saya minta sesuatu, saya tidak akan bilang dalam bahasa Ceko Nikola minta ini atau saya minta ini. Ya ada kata minta juga dalam bahasa Ceko, tapi itu bukan seperti please. Jadi biasanya kalau saya bilang seperti saya minta ini please ya. Saya minta ini prosím. Jadi kata prosím itu kata yang sangat-sangat penting. Setiap kali kalian minta bantuan atau sesuatu dari orang Ceko, kata prosím sangat-sangat penting. Kalau kalian tidak bilang prosím, mereka akan pikir kalian kurang ajar. Kalau tolong seperti help, itu pomoc. Pomoc. Kalau stop atau berhenti, itu stůj. Stůj kalau kita bilang kepada orang yang kita panggil kamu, dan stůjte kalau kita bilang itu kepada orang yang kita panggil Anda. Dan itu saja. Jadi saya berharap kalian tertarik dengan konten seperti ini. Saya tahu mungkin tidak ada banyak orang yang ingin belajar bahasa Ceko, tapi semoga kalau ada hanya satu pun orang yang mau belajar dan dia akan menganggap video ini useful, berguna, saya akan sangat-sangat senang ya. Jadi apa yang kalian berpikir tentang bahasa Ceko? Susah atau tidak? Pasti susah. Oke, jangan lupa menulis komentar di bawah, dan kalau video ini akan dapat cukup banyak views, mungkin saya akan merekam video seperti ini lain kali lagi. Jadi mungkin saya bisa menjelaskan bagaimana dalam bahasa Ceko kalian bisa bilang saya, kamu, dia, Anda, dan semua ini. Atau mungkin juga angka, kita bisa belajar angka atau kata-kata yang lain. Jadi kalau ada ide, jangan lupa menulis komentar di bawah, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, ahoy!